Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini di Masjid Imam Asy-Syafi'i Mojokerto. Kita bisa kumpul bersama dalam rangka untuk belajar bareng. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan forum kita forum yang diberkahi. Baik. Saya tanya terlebih dahulu, yang di luar kepanasan enggak? Enggak. Alhamdulillah, baik. Nanti kalau Anda komplain kepanasan, di depan masih banyak yang kosong, Pak. Sebelah kiri saya ini kosong. Ya, mungkin nanti bisa Bapak kalau mau di dalam dapat AC, silahkan merapat ke depan. Alhamdulillah, ini sebenarnya termasuk jam kerja. Tapi saya tidak menyangka kalau jamaah yang hadir masih cukup banyak. Berarti ada dua kemungkinan ini ya. Pertama pengusaha, yang kedua pengangguran. Yang banyak yang mana? Pensiunan. Masya Allah. Masih muda-muda gini pensiunan. Oh gitu. Jenggotnya masih hitam, pensiun semua ini. Oh baik. Atau mahasiswa ya? Mahasiswa itu dalam kurung pengangguran terselubung. Masya Allah. Baik. Tayyib. Tema kajian kita prinsip hidupku. Itu sebenarnya judul buku. Ada yang bawa bukunya? Enggak ada. Enggak bawa ya? Ada. Cuman satu. Coba pinjam ya. Nah, bukunya seperti ini ya. Ini buku mungkin setahun yang lalu usianya atau belum sampai setahun. Karena di sini cetakan pertama Safar, bulan Safar tahun 45. Berarti awal tahun kemarin, belum sampai setahun. Tayyib, kita mau bahas buku ini dan mungkin jamaah karena banyak yang tidak bawa buku, jadi nanti cuplikan materi yang akan saya sampaikan barangkali tidak kita tawarkan kepada Anda. Buku ini berisi tentang beberapa nasihat yang bisa dijadikan sebagai prinsip hidup seorang muslim. Ada 17 nasihat. Dan nanti kita akan bahas mungkin satu atau dua saja mengingat keterbatasan waktu. Kajian kita siang hari, Anda belum makan siang, sudah atau belum? Belum, sama ya. Baik, alhamdulillah. Sehingga tidak boleh lama-lama karena nanti bisa berbahaya ya. Pertama kita akan membahas tentang selalu jaga niat yang baik. Prinsip hidup yang pertama adalah selalu menjaga niat yang baik. Pengaruh niat bagi hidup itu luar biasa. Anda bisa melihat kondisi sederhana di mana niat itu memberikan pengaruh yang luar biasa. Sebagai contoh misalnya, kalau misalnya Bapak Ibu bangun 5 menit sebelum adzan subuh dan Anda mau puasa, kira-kira yang dilakukan apa? 1, makan sepiring. 2, minum air. 3, mandi junub. Salah yang ketiga ini ya. Baik. Makan sepiring atau minum air? Ya? Minum air. Kenapa? Anda berusaha untuk sahur pada waktunya. Sehingga jangan sampai ketika sahur nabrak waktu subuh. Kalau Anda makan sepiring, itu bisa berbahaya. Begitu makan baru dapat setengah, sudah adzan, Anda nggak sempat minum. Maka Anda akan lebih memprioritaskan untuk minum. Baik. Kemudian Anda niat puasa. Yang hebat di sini, orang yang berpuasa, walaupun hanya dengan modal minum air, sampai jam 10, sampai jam 11 siang, bahkan sampai zuhur, dia masih biasa saja. Ini sangat berbeda kalau misalnya Anda coba ya, bangun subuh, sholat subuh, selesai dari masjid pulang,
jam 5 minum air 1 gelas. Sudah? Setelah itu jangan sarapan. Biarkan sampai jam 10, sampai jam 11. Kira-kira gimana, Pak? Hah? Kata orang drodoki. Gemeteran. Saya kok gemeteran ya? Kenapa? Belum sarapan. Apa bedanya orang pertama dengan yang kedua? Niat. Dengan keberadaan niat itu seolah-olah badan ini mengkondisikan diri sehingga dia siap dengan tantangan yang akan dihadapi sesuai dengan keinginan niatnya. Saya mau puasa, maka dia tahu target dia boleh makan, boleh minum setelah maghrib. Sehingga dia harus tahan kurang lebih sampai 13 jam. Demikianlah kondisi niat. Oleh karena itu jamaah, niat terkadang bisa mengatur metabolisme badan. Baik, sehingga aktivitas seorang hamba itu sangat dipengaruhi oleh niatnya. Karena itu jamaah, niat adalah awal mula munculnya tekad. Begitu orang niat, maka kemudian dilanjut dengan tekad. Tekad yang kuat inilah yang nanti akan mengantarkan seorang hamba bisa menyelesaikan banyak urusan, walaupun bisa jadi itu sangat melelahkan. Karena itu ibadah dan ketaatan yang diiringi dengan tekad yang kuat bisa selesai dengan fisik yang serba terbatas. Walaupun kadang bagi sebagian orang kayaknya ini tidak mungkin bisa dilakukan. Contoh misalnya ya, Anda mendengarkan berita ada orang yang berangkat haji naik sepeda. Itu kita dengerin ceritanya saja kayaknya hampir mustahil. Apa bisa? Dia melintasi banyak negara dan mungkin akan melintasi area yang sangat berbahaya. Kemudian perjalanan panjang yang mungkin dia juga akan melewati gurun dan seterusnya. Dan ternyata bisa. Dan kejadiannya banyak. Bahkan tidak hanya itu, mereka yang berangkat haji jalan kaki itu ada. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa adzin finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Wa'adzin finnasi bil haji, umumkan kepada umat manusia untuk haji. Ya'tuka rijalan, maka mereka akan mendatangi panggilanmu rijalan dengan jalan kaki. Jadi haji dengan jalan kaki itu disebutkan dalam teks Al-Quran. Dan dulu banyak orang yang haji dengan jalan kaki, berangkat dari Madinah menuju Mekah dengan jalan kaki. Kita saja yang naik bis 5 jam sudah merasa lama sekali. Capek Pak Ustadz, 5 jam di bis, pengen naik kereta yang cuma 2 jam. Pengen dimanjakan. Dan badan ketika terlalu sering ingin dimanjakan, begitu menghadapi ujian yang sedikit lebih berat, rasanya tidak nyaman. Oleh karena itu jamaah, posisi niat luar biasa. Disinilah niat memberikan pengaruh pada tekad. Selanjutnya, ada sebuah pernyataan. Pernyataan itu berbunyi niyatul mu'min khairum min amali. Niatnya seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Kita ulang. Niyatul mu'min khairum min amali. Niatnya seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Ulama sepakat bahwasanya hadis ini adalah hadis yang dhaif, bukan sabda Nabi SAW. Meskipun secara makna benar. Kok bisa Pak? Itu bukan sabda Nabi kok maknanya benar. Karena tidak semua kalimat yang isinya kebenaran adalah sabda Nabi. Sehingga begini, semua isi dari Al-Quran dan hadis yang sahih pasti benar. Tapi tidak semua kebenaran ada dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Bisa dipahami ini? Bisa ya? Baik. Coba kasih contoh. Contoh kalimat yang benar yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Contoh kalimat yang benar yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya apa Pak? Makanlah secukupnya saja biar kamu tidak kekenyangan gitu ya. Contohnya apa? Contoh sebuah pernyataan yang benar tapi tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Ya, nah. Berhenti saat lampu merah.
Maksudnya apa? Itu perintah atau pernyataan? Aturan atau gimana? Itu aturan ya, itu aturan. Baik. Puasa bisa bikin sehat. Puasa bisa bikin sehat. Baik. Contohnya kayak gini. Mojokerto ada di Jawa Timur, salah atau benar? Kabupaten Mojokerto ada di Jawa Timur, salah atau benar? Benar. Baik, carikan dalilnya. Ada? Ada nggak? Nggak ada. Loh Pak, ini ya itulah yang dimaksud, ada kebenaran, pernyataan yang benar tapi tidak dicantumkan dalam Al-Quran dan hadis. Realita yang Anda lihat ini kan nggak ada dalam Al-Quran dan hadis ya. Masjid Imam Syafi'i ada di Mojokerto. Salah atau benar? Ini masjid apa namanya? Imam Syafi'i. Benar ya? Benar. Sehingga pernyataan ini tidak ada dalam dalil. Maka tidak semua pernyataan yang isinya kebenaran disebutkan dalam dalil. Tapi kalau dalil sahih, pasti isinya kebenaran. Nah, kalau Bapak Ibu paham kaidah ini, nanti bisa menjawab banyak pertanyaan orang ya. Tentang misalnya, Pak, dinosaurus itu ada sih enggak? Ada enggak sih dinosaurus itu? Terus dalilnya mana? Terlepas dinosaurus itu benar atau tidak. Tapi tidak semua kejadian di bumi ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran maupun hadis sahih. Sebab Al-Quran dan hadis itu bukan lauhul mahfuz yang berisi tentang catatan takdir dari mulai sejak bumi diciptakan sampai akhir dari kehidupan. Al-Quran dan hadis memang betul terkadang menyebutkan sejarah masa silam, kejadian zaman azali, tapi sifatnya cuplikan, tidak keseluruhan. Sehingga aneka kejadian di alam ini tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Tidak semuanya ada dalam Al-Quran dan hadis, karena Al-Quran dan hadis bukan kitab catatan takdir. Yang berisi ini hanya lauhul mahfuz, dan tidak ada makhluk yang tahu karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali ke sini. Pernyataan tadi bukan hadis, namun secara makna benar. Bahwa niatul mukmin khairum min amali. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Bagaimana penjelasannya sehingga pernyataan ini bisa dinilai sebagai pernyataan yang benar? Ada sebuah keterangan yang disampaikan oleh Al-Baihaqi dalam kitab beliau Syu'abul Iman. Kitab Syu'abul Iman, Syu'ab itu artinya cabang-cabang. Syu'abul Iman berarti aneka cabang iman. Nabi SAW menyebutkan bahwa iman itu ada berapa cabang? 70 sekian cabang. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 70 sekian cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Sing paling dhuwur cabang iman yang paling tinggi adalah ikrar la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan rasa malu salah satu di antara cabang iman. Baik. Nabi SAW menyebutkan iman punya banyak cabang. Lalu beliau menyebutkan batas atas, batas bawah, dan salah satu contoh di tengah. Namun tidak tahu di tengah ini nomor berapa. Yang jelas salah satu contoh di tengah. Nah, selanjutnya ulama beristihad. 70 sekian cabang itu isinya apa saja? Salah satu yang beristihad adalah Al-Baihaqi. Beliau jadikan sebuah buku judulnya Syu'abul Iman. Isinya menyebutkan dalil-dalil amalan yang menjadi cabang iman. Maka kalau Bapak Ibu ingin melihat apa saja cabang iman, silahkan baca buku Syu'abul Iman. Baik. Al-Baihaqi rahimahullah dalam Syu'abul Iman mengatakan, kenapa niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya? Kata beliau, an-niyah dunal amali qad takunu ta'atan. Niat saja tanpa amal terkadang bisa menjadi ibadah. Kemudian wal amalu dunan niyah la yakunu ta'atan. Tapi kalau ada orang beramal namun enggak punya niat, tidak bisa dinilai ibadah, bukan ketaatan. Sehingga kenapa niat lebih baik daripada amal? Karena niat tanpa amal bisa menjadi ketaatan.
ketaatan ibadah tanpa niat tidak jadi ketaatan. Sebagai contoh, apa contohnya Pak? Niat tanpa amal bisa menjadi ibadah. Contohnya hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari. Man hamma bil hasanati falam ya'malha falahu ajrun wahid. Barang siapa yang punya niat untuk melakukan amal baik, falam ya'malha, kemudian dia tidak jadi mengamalkannya, mungkin karena uzur atau karena sebab apapun, falahu ajrun wahid, kata Nabi SAW, dia tetap dapat satu pahala. Sehingga niat tanpa amal bisa menjadi ketaatan. Dan contoh seperti ini cukup banyak. Di antaranya disebutkan dalam hadis yang lain di mana Rasulullah SAW menceritakan tentang bagaimana pengaruh niat untuk ibadah tapi gagal karena orangnya ketiduran. Rasulullah SAW mengatakan, man ata firasyahu wa huwa yanwi ayyakuma yusalli minal lail. Siapa yang ketika tidur dia punya niat untuk qiyamul lail agar dia bisa salat di malam hari. Faghalabathu ainuhu. Lalu faghalabathu ainahu, namun dia tidak bisa bangun, terkalahkan dengan matanya. Artinya apa? Tetap merem sampai subuh. Hatta asbaha, sampai subuh. Kutibalahu ma nawa. Maka dia mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Wa kana naumuhu sadaqatan alaihi min rabbih azza wa jalla. Sementara tidurnya adalah sedekah dari Allah untuknya. Masya Allah. Sehingga sebelum tidur punya niat tahajud, lalu kemudian gak berhasil bangun malam, dia tetap tidur sampai subuh, tetap dapat pahala apa? Tetap dapat pahala tahajud. Enak dong Pak kalau kayak gini. Berarti setiap sebelum tidur niat untuk tahajud. Baik. Cuman niat itu seharusnya diiringi dengan apa? Keseriusan. Pasca niat tekad. Sehingga orang ini akan mewujudkan niatnya dengan cara dia melakukan sebab agar nanti bisa terwujud apa yang dia inginkan. Pasang alarm lagi, atau aneka sebab yang lainnya yang bisa membuat dia terbangun. Terus gimana kalau misalnya ada orang kayak gini? Begitu dia bangun karena alarm bunyi, pertama yang dilakukan apa? Matikan alarm. Setelah itu ngapain? Update status. bangun ya. Di grup WA ya, jam 2:30 misalnya. Ya nggak ada yang dengar, Pak. Karena cuma tulisan ya. Baik. Setelah dia matikan alarm, dia tidur lagi. Apa yang terjadi? Dia berubah niat. Orang ini berarti sudah mengubah niat. Niat yang dia pasang di awal tidur dia batalkan begitu dia matikan alarm, sebabnya sudah ada tapi dia hilangkan, setelah itu dia tidur lagi. Maka orang semacam ini telah mengubah niat dan dia tidak mendapatkan keutamaan sebagaimana disebutkan dalam hadis. Dan itulah kita, ya. Masya Allah. Sehingga niat selama belum berubah, orang akan bertahan. Tapi ketika niat itu diubah, Allah sudah munculkan sebab, namun kemudian dia tidak lakukan lanjutannya, maka berarti dia telah membatalkan apa yang jadi niatnya dan dia tidak mendapatkan janji sebagaimana disebutkan dalam hadis. Man hamma bil hasanati falam ya'malha falahu ajrun wahid. Siapa yang punya keinginan untuk berbuat baik namun dia tidak berhasil melakukannya, maka dia dapat satu pahala. Baik. Ada satu kejadian. Ada bapak-bapak yang usia beliau mungkin sekitar 70 tahun. Kemudian beliau dalam kondisi waktu itu kecelakaan, sampai kakinya itu salah satu kakinya nggak bisa digunakan untuk jalan normal. Dan beliau punya tabungan haji yang mungkin tinggal sekian tahun beliau akan berangkat. Tapi melihat kondisi bapaknya yang cacat fisik dan sudah sepuh, maka anaknya menyarankan, Pak, timbangannya duitnya bapak mau mengendap dalam waktu yang lama, sudahlah sampean batalkan saja biar nanti bisa ditarik.
senilai sekian juta, 25 juta. Dan nanti uang itu bisa dimanfaatkan untuk anak-anaknya. Apa jawaban bapak? Sang bapak ini mengatakan, saya enggak mau. Saya tidak mau membatalkan rencana saya. Kalaupun saya mati sebelum saya berangkat haji, berarti saya mati dalam penantian. Maka aku mati dalam kondisi sedang menunggu keberangkatan haji. Mati dalam penantian. Dan itu Masya Allah menjadi kebanggaan beliau. Enggak apa-apa aku mati walaupun belum jadi berangkat, tapi aku mati dalam penantian. Dia masih punya tekad untuk ibadah dan tidak dibatalkan. Walaupun mungkin nunggu dalam waktu yang tidak tahu, wallahu alam, bisa jadi maju, bisa jadi mundur. Namun beliau tidak mau membatalkan dengan cara menarik dananya, karena beliau tetap ingin niat itu tidak terbatalkan. Nah itu contoh orang yang masih masang niat walaupun belum berhasil untuk melakukannya. Baik. Sebaliknya, orang yang dia beramal tapi tidak punya niat, maka tidak terhitung sebagai amal. Apa mungkin Pak ada orang yang beramal tapi dia nggak punya niat? Sebutkan contoh beramal tapi nggak punya niat. Contohnya apa Pak? Contoh beramal tapi nggak punya niat. Saya punya kasus. Ya. Kejadian ini pernah saya alami ketika saya bersama teman saya sepedaan bareng. Lalu masuk waktu duhur, kemudian kita mampir di sebuah masjid. Sholat duhur berjamaah. Dan posisi saya dengan teman saya di posisi yang berbeda. Mungkin saya di sebelah kanan, teman saya di sebelah kiri. Yang jelas kita terpisah dengan jamaah. Di tengah sholat duhur turun hujan deras sekali. Sampai selesai sholat duhur hujan belum reda. Lalu imam menyuruh muadzin untuk iqamah. Kemudian dikumandangkanlah iqamah. Lalu sholat 4 rakaat. Selesai sholat, teman saya menghampiri saya. Mi, iki mau sholat apa? Lah oke melu ora? Melu. Lah kok orang ngerti kok melu? Kabeh sholat, mosok ora sholat. Dia nggak tahu itu sholat apa. Tapi dia ikut. Dah? Ini sholat apa jamaah? Sholat ini sholat apa? Hah? Sholat jamak dengan asar. Disebabkan apa? Hujan. Maka dengan alasan hujan, imam menjamak duhur dengan asar. Sehingga beliau melakukan jamak takdim duhur asar karena hujan deras. Ini teman saya nggak tahu kalau itu sholat asar. Pertanyaannya, beliau ikut dalam kegiatan sholat itu jadi makmum sama sebagaimana yang lain. Sah nggak sholatnya? Sah nggak sholatnya? Sah? Sah. Sah sebagai apa? Sebagai sholat sunnah. Apakah sah sebagai sholat duhur? Tidak, karena sudah selesai duhur ya. Apakah sah sebagai sholat asar? Tidak. Maka yang bersangkutan tidak dianggap telah sholat asar. Walaupun dia punya uzur ketika itu untuk sholat asar jamak, karena dia nggak punya niat untuk sholat asar. Paham insya Allah? Nah ini contoh orang yang beramal tanpa niat. Contoh yang lain. Pada waktu saya mengisi kajian tentang masalah zakat. Kemudian saya jelaskan tentang bagaimana cara ngitung zakat yang benar. Ada aturan nisab, bagaimana cara ngitung nisab, terus aturan haul, berapa yang harus dikeluarkan dan seterusnya. Selesai sesi ini, tiba-tiba ada bapak-bapak yang beliau pejabat. Beliau termasuk pejabat. Dan waktu itu beliau ngasih sambutan pembukaan pada saat acara dimulai. Lalu beliau menyampaikan, baru pertama kali ini saya dengar kayak gini. Terus saya tanya, nah biasanya bapak kalau mengeluarkan uang gimana? Ya pokoknya kalau ada yang butuh tak kasih. Masjid butuh tak kasih. Panti asuhan butuh tak kasih. Ada orang butuh tak kasih. Nah saya nggak ngitung-ngitung model kayak tadi. Ada nisab, ada haul. Baru pertama dia dengar tentang aturan nisab, tentang aturan haul. Beliau termasuk orang yang baik. Royal, pejabat. Ya kira-kira gajinya ya di atas UMR ya. Jangan dihitung gajinya.
Tapi beliau tidak pernah bayar dengan cara ngitung tadi. Meskipun royal. Pertanyaannya, ngasih masjid, ngasih panti asuhan, ngasih orang yang butuh, tapi tidak punya niat zakat, sah nggak sebagai zakat? Tidak sah. Tidak sah sebagai zakat. Sehingga yang bersangkutan terhitung tidak pernah zakat. Karena dia tidak punya niat untuk bayar zakat. Niat bayar zakat ada aturannya. Dia bisa ngitung bagaimana cara zakat yang benar, kemudian dia punya keinginan saya mau bayar zakat. Dia ada niat. Di saat itulah terhitung sebagai amal zakat. Sah sebagai sedekah, insya Allah dapat pahala sedekah. Tapi tidak sah sebagai amal zakat karena yang bersangkutan tidak punya niat untuk bayar zakat. Paham insya Allah? Inilah yang kita maksud tadi. Ada orang yang beramal tapi dia tidak punya niat karena dia tidak tahu. Dan tidak dinilai sebagai ketaatan yang bersangkutan. Baik. Sehingga kalau berdasarkan peristiwa ini, apa yang bisa Anda simpulkan tentang niat? Ya, niat itu sama dengan ilmu. Maka siapa yang ngerti mau berbuat apa, berarti dia punya niat. Karena itu para ulama mengatakan an-niyatu hiyal ilmu. Hakikat dari niat adalah ilmu. Maka kalau orang tahu dia mau berbuat apa, pasti dia akan berniat. Selanjutnya jamaah dimulakan Allah, dengan keberadaan niat ada banyak sekali pengaruh yang itu bisa memperbesar dan memperkecil nilai dari amal seorang hamba. Oleh karena itu amal yang kecil bisa bernilai besar karena niat. Sebaliknya amal yang besar nilainya jadi kecil karena niat. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mubarak rahimahullah, rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Betapa banyak amal yang kecil jadi besar nilainya gara-gara niat. Dan betapa banyak amal yang kelihatannya besar tapi enggak ada harganya gara-gara niat. Ada orang yang berangkat haji, tapi harapan mereka cuma satu, agar bisa menaikkan status sosial dia di masyarakat. Dia punya niat apa? Ingin mengangkat status sosial dia di masyarakat. Biar nanti pulang dipanggil Pak Haji, biar nanti pulang statusnya sudah berubah, jadi orang yang disebut sebagai haji dan seterusnya. Tidak lebih dari itu. Maka orang semacam ini meskipun amalnya mahal, bahkan dia harus bayar ratusan juta, namun nilainya jadi kecil disebabkan apa? Niat. Saya pernah ketemu dengan jamaah dan beliau waktu melaksanakan haji itu cerita, saya berangkat ini punya satu harapan Pak Ustadz. Apa Pak? Agar bintang jatuh. Jadi beliau dalam posisi, beliau seorang anggota ya, dan di posisi mendekati bintang. Mendekati bintang itu apa berarti? Terus pokoknya pangkatnya di pangkat anggaplah grade 8. Naik satu lagi jadi bintang. Beliau berharap ada bintang yang jatuh. Tolong doakan ya Pak Ustadz biar nanti ada bintang jatuh setelah saya pulang. Jadi harapan dia punya seperti itu. Dia melakukan ibadah namun tujuannya dalam rangka untuk mencari dunia. Maka amal besar, padahal itu haji furoda Pak. Harganya mahal ratusan juta, gak ada nilainya gara-gara niat. Ada juga amal yang kelihatannya sederhana, tapi bisa bernilai pahala yang besar disebabkan karena niat. Rasulullah SAW menyebutkan, ada seorang muslim yang dia masuk surga hanya disebabkan menyingkirkan sebuah ranting yang menghalangi jalan, kemudian dia singkirkan. Mungkin orang akan menganggap ranting disingkirkan dari jalan itu butuh biaya berapa? Modalnya berapa? Mungkin gak ada. Tapi dengan sebab ini menjadi amalnya diterima oleh Allah dan menjadi jalan dan sarana dia masuk surga. Wa kam min amalin saghirin tukabbiruhun niyah wa kam min amalin kabirin tusaghiruhun niyah.
ada amal kecil jadi besar nilainya gara-gara niat. Dan ada amal besar jadi kecil nilainya gara-gara niat. Baik. Terkait ini saya mau sedikit menambahkan tentang keterangan yang disampaikan oleh An-Nawawi rahimahullah. Kalau Bapak melakukan sholat, di ujung sholat kita ngapain? Di ujung sholat kita ngapain? Ujung sholat itu apa Pak? Salam. Ujung sholat adalah salam. Baik. Ada anak-anak yang bertanya melalui Kak Erlan, kalau Kak Erlan tanya ke saya. Kita kalau mengucapkan salam ketika sholat itu salam ke siapa? Wong nggak ada yang jawab. Assalamualaikum warahmatullah ke kanan, assalamualaikum warahmatullah ke kiri. Nggak ada yang jawab. Kita ngasih salam ke siapa? Nggak ada yang jawab. Baik. Ada keterangan yang disampaikan oleh An-Nawawi bahwa saat kita ngasih salam atau saat kita mengucapkan salam ketika di penghujung salat, kata beliau ada 3 niat yang bisa dihadirkan. Niat yang pertama memberi salam ke malaikat, kepada malaikat pencatat amal yang berada di kanan dan di kiri. Yang kedua, jika dia sedang salat jamaah, maka diniatkan untuk memberi salam kepada jamaah yang lain. Yang ketiga, diniatkan dalam rangka untuk mengakhiri salat. Diniatkan dalam rangka mengakhiri salat. Baik. Lalu kata beliau, untuk niat pertama dan kedua sifatnya anjuran, hukumnya sunnah. Karena mengawali salam hukumnya sunnah. Sedangkan niat yang kedua atau niat yang ketiga yaitu niat dalam rangka mengakhiri salat, apakah ini wajib harus dihadirkan? Bagaimana kalau kemudian orang tidak punya perasaan seperti itu ketika salam? Kata beliau fihi wajhan. Dalam mazhab Syafi'iyah ada dua pendapat. Sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan salatnya batal. Karena dia berarti belum mengakhiri salatnya. Dan sebagian mengatakan salatnya tetap sah. Fihi wajhan. Ada 2 pendapat dalam mazhab Syafi'iyah. Kita sangat yakin mungkin kita sholat bertahun-tahun gak punya niat sama sekali ketika salam. Coba tadi Jumatan, waktu salam niatnya apa? Ya waton salam aja. Tidak menghadirkan saya mau mengakhiri sholat saya dengan salam. Padahal itu dalam mazhab sebagian ulama Syafi'iyah bisa mempengaruhi keabsahan sholat. Tapi ketika Anda bisa menghadirkan 3 hal ini, saya mengucapkan salam untuk malaikat di kanan kiri saya ketika Anda sholat sendirian, dan saya mengucapkan salam untuk makmum yang berada di belakang saya bagi imam, dan bagi makmumnya saya salam untuk menjawab salamnya imam, dan dalam rangka untuk mengakhiri sholat saya, komplit 3 niat ini. Dan ulama memperhatikan itu. Demikianlah sebuah ilmu bisa mengarahkan amal. Apa yang harus kita hadirkan dalam hati bisa mempengaruhi nilai pahala. Dan Nabi SAW mengatakan, wa inna likulli mri'in ma nawa. Dan seseorang mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Apa yang didapatkan oleh seseorang itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Semakin banyak cabang niatnya, semakin banyak nilai pahala yang bisa dia dapatkan. Walhamdulillah. Baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip yang kedua, yaitu menjaga keselamatan iman. Ya. Sudah mulai ngantuk? Belum ya? Pokoknya nanti kalau dominan merem ya selesai gitu aja ya. Belum makan, baru Jumatan ya, jam 1 ya ini. Ya? Pengaruh niat ya. Niat ngurungokno serius insya Allah gak ngantuk. Insya Allah. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang masalah menjaga keselamatan iman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya syarat untuk masuk surga adalah iman. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu la yadkhulul jannata illa mu'minun.
tidak ada yang berhak untuk masuk surga kecuali orang mukmin. Dan orang yang imannya hilang, baik karena dia belum beriman atau karena dirusak imannya dengan perbuatan kesyirikan atau praktek kekufuran yang lain, maka tidak diizinkan oleh Allah untuk masuk surga. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan dia untuk masuk surga. Baik. Nah, selanjutnya Nabi SAW membuat gambaran. Seperti apa sih ilustrasi iman itu? Beliau SAW memberikan gambaran dalam hadis tentang rukun Islam. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 tiang. Dan 5 tiang ini apa? Rukun Islam. Mulai dari syahadat, salat, sampai haji. Baik. Ada satu penjelasan yang sangat bagus yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab. Beliau menyampaikan seperti ini. Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang gambaran agama itu seperti layaknya bangunan. Di mana bangunan ini penyokongnya adalah 5 tiang. Mulai dari tiang syahadat sampai tiang haji. Sehingga sebuah bangunan itu bisa tegak ketika 5 tiang ini tegak. Tentu saja untuk zakat dan haji ini kewajiban bagi mereka yang mampu. Sehingga bagi mereka yang tidak mampu punya uzur untuk hal itu tidak terwujud pada dirinya. Baik. Namun kewajiban dalam Islam tidak hanya 5 ini. Ada enggak kewajiban yang lain dalam agama Islam selain 5 rukun Islam? Sebutkan kewajiban dalam Islam selain 5 rukun Islam. Contohnya apa? Menafkahi 2 istri. Masya Allah. Betul. Atau menafkahi 1 istri? Hah? Beliau berapa? 3. Oh 2 kok. Sebutkan contoh kewajiban dalam Islam selain 5 rukun Islam. Berbakti kepada orang tua. Hah? Termasuk ya menafkahi orang tua. Apalagi? Menuntut ilmu. Berbuat baik kepada sesama. Dan aneka ketaatan yang lain. Ada yang sifatnya fardu kifayah. Dan ada yang sifatnya fardu ain. Baik. Kata Al-Hafidh Ibnu Rajab, bangunan ini ketika ada 5 tiang, maka dia tegak. Dan kewajiban Islam yang lain itu seperti tembok. Tembok yang ada di kanan kiri bangunan. Maka bangunan ini akan bisa menghalangi seseorang dari gangguan udara yang panas atau udara dingin atau binatang buas ketika ada temboknya. Sehingga seorang muslim ketika dia menunaikan kewajiban dia sebagai seorang muslim, dia ibarat seperti bangun tembok dalam rumahnya. Sehingga akan terhalangi dari aneka syubhat yang berbahaya. Dengan melakukan ketaatan akan terhalangi dari aneka potensi kejahatan yang berbahaya. Itu seperti dia menjaga rumahnya dengan tembok. Sementara amal sunnah itu seperti hiasan perabotan yang ada di dalam rumah. Maka ini rumah akan kelihatan indah kalau orangnya punya amal sunnah. Ada perabotan, ada meja kursi, ada lemari dan aneka perlengkapan yang lainnya. Amal-amal sunnah itu akan semakin membuat indah ini bangunan. Maka seorang muslim yang menjaga rukun Islam dan dia menjaga kewajiban dia dalam beragama, kemudian dia melakukan amal-amal yang sunnah, dia seperti punya rumah yang sempurna. Rumahnya tegak berdiri, ada temboknya menutup rapat sehingga peluang adanya bahaya dari luar tidak bisa masuk, dan penuh dengan hiasan perabotan karena dia melakukan amal sunnah. Yang mengherankan adalah
Ada orang yang lebih sibuk untuk memikirkan amal sunnah, tapi dia tidak perhatian kepada tauhid. Itu seperti ada orang yang sibuk ngisi rumahnya dengan aneka perabotan, tapi tiang yang paling tengah dia robohkan. Saat tiang tengah ini dia robohkan, dan itu adalah syahadatain, maka seperti ambruk atapnya, tapi di dalamnya penuh dengan perabotan. Ada yang mau tinggal di situ? Rumah ini gak bisa ditempati. Maka orang yang hanya fokus dengan ngatah-ngatahaken ibadah, ya, memperbanyak ibadah, memperbanyak sholawat dan seterusnya, tapi dia tidak perhatian dalam masalah tauhid, seperti orang yang ngisi rumahnya dengan aneka perabotan, tapi dia robohkan tiang tengahnya, sehingga rumahnya ambruk walaupun penuh dengan perhiasan. Untuk apa ditempati? Demikianlah gambaran yang diberikan oleh Nabi SAW bagi mereka yang ingin menjaga Islamnya. Sebaliknya, orang yang menjaga tauhid dan rukun Islam yang lain, sehingga dia menjaga sholat, dia menjaga puasa, kalau dia punya kemampuan dia jaga zakat, dia melakukan haji sesuai dengan kemampuannya, maka dia menjaga agar rumah itu tegak. Walaupun orang ini bisa jadi secara amal sunnah tidak lebih banyak daripada jenis yang pertama tadi, namun ketika tauhidnya tegak berarti Islamnya masih utuh. Demikianlah gambaran orang yang berhak untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW pernah bercerita, yu'ta bi rajulin wa ma'ahu tis'atun wa tis'ina sijillat. Besok di hari kiamat akan didatangkan seseorang dengan membawa 99 gulungan catatan amal. Kullu sijlin maddal basar. Satu gulungan ketika dibentangkan sejauh mata memandang. Luas apa itu Pak? Wallahu a'lam. Luas sekali, sejauh mata memandang. Isinya catatan maksiat. Isinya catatan maksiat. Dia melakukan dosa A, dosa B, dosa C. Sebanyak 99, satu catatan ketika dibentangkan sejauh mata memandang. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fahal laka min udhrin?" Apakah kamu punya uzur? "Wa hal zalamaka kitabayal katib hafizun?" Apakah para malaikat yang mencatat amalmu itu telah mendolimi kamu? Sehingga mungkin di situ ada catatan padahal kamu tidak pernah melakukannya. Orang ini hanya bisa bilang, la ya Rabbi, tidak ya Allah, tidak ya Allah. Saya tidak punya uzur. Malaikat yang mencatat amalku, dia tidak mendolimiku. Lalu dia bilang, halaktu, aku akan binasa. Pasti aku akan masuk neraka. Dengan 99 catatan amal, yang satu catatan sejauh mata memandang, bentuknya semuanya isinya maksiat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, engkau tidak akan didolimi sepeser pun. Lalu Allah mengeluarkan satu bitaqah, sebuah kartu kecil yang bertuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Orang ini pesimis dan mengatakan, ya Rabbi wa ma hadzal bitaqah ma hadhihi sijillat. Ya Allah, apa gunanya satu kartu kecil ini dibandingkan dengan 99 catatan yang sejauh mata memandang, isinya maksiat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menaruh 99 tadi fi kiffatin, di salah satu daun timbangan, mizan. Lalu yang satu bitaqah tadi ditaruh di sebelahnya. Ketika satu bitaqah tadi, satu kartu kecil tadi ditaruh di sebelah daun timbangan, fatashatis sijillat, 99 gulungan tadi terbang. Tidak ada yang bisa mengalahkan nama Allah. Walaupun isinya banyak maksiat, tapi kalah dengan satu tauhid yang kuat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bagi mereka yang menjaga tauhidnya, berpeluang besar untuk diampuni oleh Allah seluruh dosanya, walaupun sebanyak mata memandang, walaupun jumlahnya 99 catatan yang isinya
maksiat. Nah, seharusnya, dan ini hadis sahih, seperti inilah yang perlu kita banyak tekankan kepada masyarakat. Sehingga motivasi mereka untuk beramal itu pada penekanan apa yang kira-kira bisa menyelamatkan kamu di akhirat. Terutama dalam masalah tauhid. Karena ini kunci surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga adalah la ilaha illallah. Ada seseorang yang mengatakan kepada Wahab bin Munabbih, bukankah orang kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah berarti dia punya kunci surga? Kata Wahab bin Munabbih, na'am, iya. Walakin likulli miftahin asnan. Tapi setiap kunci itu harus ada giginya. Dan gigi dari kunci itu adalah konsekuensi dari la ilaha illallah. Sehingga kalau orang menjalankan tauhid, dia harus menjalankan konsekuensinya. Walhamdulillah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, dalam pelajaran tauhid, pelajaran ini harus kita bawa di semua materi yang lain. Sehingga saat kita belajar fikih, kita sisipi dengan tauhid. Kita bawa materi tauhid. Saat kita belajar bahasa Arab, kita juga sisipi dengan materi tauhid. Kita bawa materi tauhid. Termasuk juga ketika kita belajar masalah muamalah, juga di situ kita bawa tauhid. Sehingga tauhid dibawa ke semua materi dalam kajian-kajian Islam. Karena itu ada sebuah pernyataan yang disampaikan oleh para ulama, at-tauhidu la yuntaqalu minhu ila ghairihi walakin yuntaqalu ma'ah. Kajian seputar masalah tauhid itu tidak ditinggalkan untuk pindah ke cabang ilmu yang lain, tapi kajian masalah tauhid dipindahkan bersama dengan ketika kita mengkaji ilmu yang lain. Dipahami ya? Sehingga dalam pelajaran-pelajaran apapun, pembahasan masalah akidah, masalah tauhid selalu kita bawa. Ilmu bahasa Arab, ardul ma'rakah baina ahli sunnah wa ahli kalam. Ilmu tentang bahasa Arab itu menjadi medan pertempuran antara ahlu sunnah dengan orang yang ahli filsafat. Dan muncul beberapa tokoh filsafat, pendekatan dia pakai bahasa. Mu'tazilah itu jago-jago bahasa. Al-Jahid itu Mu'tazilah dan dia tokoh bahasa. Zamakhsyari itu tokoh Mu'tazilah dan dia tokoh bahasa. Sampai tafsirnya Az-Zamakhsyari itu menjadi salah satu tafsir referensi dalam masalah bahasa. Tapi mereka beraliran Mu'tazilah dengan pendekatan bahasa. Maka terkadang orang kalau belajar bahasa namun tidak dikasih misalnya bekal ilmu akidah yang benar, maka akan menyeleweng dan menyimpang. Wallahu a'lam. Selanjutnya materi yang terakhir. Materi yang terakhir yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan masalah semangat untuk belajar. Jadikan sebagai prinsip, jangan lewatkan satu hari tanpa nambah ilmu. Jangan lewatkan satu hari tanpa nambah ilmu. Sehingga setiap hari kita menambah pengetahuan tentang agama sesuai dengan kemampuan yang bisa kita jangkau. Baik dengan cara membaca, atau mendengarkan kajian, atau hadir langsung dalam forum kajian. Kalau hari raya kan libur Pak. Libur kajiannya, tapi tidak libur belajarnya. Bisa nggak belajar di hari raya? Bisa. Dengan cara apa? Mungkin dia baca buku yang belum sempat terbaca dan seterusnya. Baik. Sehingga dalam satu hari jangan lewatkan untuk selalu menambah ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun." Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian dalam kondisi nol, enggak tahu apapun. Lalu Allah jadikan kalian punya pendengaran, punya penglihatan dan punya fuad, jamaknya afidah. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Baik. Setelah Allah menyebutkan bahwa manusia itu terlahir di muka bumi ini dimulai dari start yang sama. Dimulai dari mana? Dari nol. Saya, Bapak Ibu
Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah, dan seluruh ulama siapapun yang Anda kenal ketika lahir dimulai dari nol. Kita startnya sama. Tapi ada yang melaju cepat, ada yang berjalan di tempat. Sehingga waktu Imam Syafi'i lahir, apakah beliau sudah hafal surat Al-Fatihah? Barangkali mencuri start. Karena kan pinternya Masya Allah. Banyak sekali ilmu yang beliau miliki dalam urusan agama. Waktu Imam Ahmad lahir, apakah sudah hafal 10 hadis? Tidak. Tapi beliau ketika hidup menghafal 1 juta hadis. Ada yang paham tentang ini, paham tentang itu. Ilmunya banyak. Dan kita lahir sampai kita di usia 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun, sekian puluh tahun. Seperti jalan di tempat. Artinya angka nolnya itu gesernya cuman pelan banget ya. Sudah jadi berapa angka nolnya? Baru 0, Masya Allah. Masih banyak pengetahuan agama yang kita nggak tahu. Baik. Nah ketika Anda berkegiatan belajar, maka menaikkan rating 0 tadi. Biar 0 ini bergerak ke angka berikutnya. Anggaplah misalnya ilmu agama yang disediakan oleh Allah jumlahnya 100%. Kita dimulai dari 0%. Kira-kira bapak-bapak ada yang punya ilmu 30%? Belum? Belum. 10%? Wallahu alam. Kita tidak tahu. 100% saja nggak ngerti berapa ukurannya. Cuman ketika kita dalam posisi lebih banyak yang kita tidak tahu daripada yang tahu, berarti prosentase pengetahuan kita masih di bawah rata-rata. Tingkatkan dengan cara setiap hari dicicil belajar. Baik. Selanjutnya. Allah sediakan untuk kita 3 piranti. Yang ini nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Innas sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan dan fuad semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Allah akan tanya, kau gunakan untuk apa pendengaran, penglihatan dan hatimu? Dikasih kesempatan untuk belajar gak dipakai. Akan ditanya oleh Allah. Sebab ilmu itu sumbernya dari 3 ini. Atau jalurnya dari 3 ini. Pendengaran, penglihatan. Apa fungsi fuad? Fuad itulah media yang digunakan untuk menampung ilmu. Itulah fuad. Contohnya kayak gini Pak. Kalau di sini ada kajian, lalu Anda bawa kucing. Anda bawa kucing ya. Kucing ini mendengar nggak? Ketika saya berbicara, kucing itu mendengar nggak? Mendengar. Kucing itu melihat. Mungkin dia melihat saya, dia bisa mendengar saya bersuara. Tapi karena dia nggak punya fuad, maka apa yang dia dengar nggak bisa tertampung. Dan binatang nggak punya fuad. Sehingga dia mungkin punya memori, tapi sangat terbatas. Namun dia nggak punya fuad. Sehingga nasihat tidak bisa tertanam pada dirinya, berbeda dengan manusia. Demikianlah kelebihan fuad yang Allah berikan kepada manusia. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Nah, ini akan ditanya oleh Allah. Sejauh mana Anda gunakan? Baik. Selanjutnya, berkaitan dengan kegiatan belajar, manusia ada 3 tingkatan. Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Abu Darda. Al-Iraqi dalam takhrij Ihya Ulumuddin menyebutkan sebuah keterangan yang disampaikan oleh Abu Darda. Abu Darda mengatakan, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, wala takun ar-rabi'a fatahlak. Jadilah kamu orang yang berilmu, orang alim, atau muta'allim, atau mustami', pendengar, dan jangan jadi yang keempat, kau akan binasa. Baik. Alim, sumber. Muta'allim, orang yang sedang berproses untuk jadi sumber. Kalau alim ini narasumber, dia yang menyampaikan ilmu, yang berijtihad.
Kemudian dia sampaikan kepada masyarakat. Muta'alim yang berproses menuju sumber. Untuk bisa menjadi sumber. Mustami pendengar setia, penikmat kajian, namun dia bukan muta'alim. Di bawahnya muta'alim. Baik. Kira-kira kita kalau hadir dalam kajian, kita di posisi mustami atau muta'alim? Yang mana? Yang bawa catatan, ada yang bawa catatan? Bawa catatan, ya. Bapak bawa catatan ya, setiap kali ngaji nyatet. Nah, kalau yang bawa catatan ketika kajian, sehingga ketika Ustadz menjelaskan dia catati dengan rapi, bahkan selesai kajian nanti dia tulis di WA, di share ya. Orang yang nyatet seperti ini, mustami atau muta'alim? Yang nyatet? Muta'alim ya? Atau menuju muta'alim? Berarti di sini antara muta'alim dan mustami. Ada yang cuma udu kuping ya. Nggak nyatet, didengarkan sambil gini-gini kan, Masya Allah, liar-liar terus merem. Dan ada yang serius nyatet. Yang nyatet ini kira-kira mustami atau muta'alim? Yang benar mustami. Sudah nyatet Pak masih disebut mustami? Iya. Yang muta'alim kayak apa Pak? Muta'alim itu kayak mahasiswa UIM untuk muta'alim. Mereka yang belajar di bangku kuliah, menerima materi, tidak cuma nyatet, tapi dia siap untuk ujian. Sehingga dihafal catatannya. Ya. Kemudian ketika dikasih tugas dikerjakan. Kalau nanti ada ujian siap untuk menghadapinya. Itulah muta'alim. Kalau cuma nyatet, tapi setelah itu ditutup, selesai, nggak dimurajaah. Nanti ada kajian lagi, dicatat lagi, akhirnya catatannya double-double. Kemarin sudah disampaikan, nyatet lagi. Karena dia nggak hafalin yang di depan. Akhirnya ketika dapat dicatat lagi. Berarti ini masih mustami. Makanya yang nyatet kalau misalnya dikasih ujian, mau nggak kira-kira? Hah? Nggak mau. Pengennya cuman kajian dulu lah, nggak usah yang berat-berat, yang ringan-ringan. Saya sudah sepuh, saya sudah tua. Jadi tolong Pak Ustadz materinya jangan yang berat-berat. Jangan dikasih tugas. Alasannya apa? Sudah tua. Itu kalau Ustadz boleh protes. Lah dulu mudanya Bapak kemana saja? Kok sekarang baru datang? Sehingga dulu waktu usia produktif dipakai untuk golek ndonyo. Sampai tekan luar negeri. Keluar Jawa, keluar daerah. Datang-datang mendekat ke majelis ilmu sudah ubanan. Ketika dikasih materi yang berat alasannya wis tuwa. Ini kan tidak adil ya. Waktu produktifnya dipakainya di dunia, begitu waktu sudah tidak produktif, sudah mulai lemah, alasannya nggak mau belajar serius. Maka kita yang berada di posisi mustami, coba tingkatin derajatnya menuju muta'alim. Jadi kalau sudah nyatet, hafalkan, dimurajaah, tanamkan agar nanti jadi ilmu yang sebenarnya, bukan cuma sebatas wawasan. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah. Oke, ada pengumuman? Ya, silakan. Pertanyaan. Oh, pertanyaan. Dibacakan ya? Oh iya. Ada mikrofon satu lagi? Ada. Soal-soal nanti voice. Oh iya. Panjang ya? Yang pendek-pendek. Ada yang langsung mungkin? Masya Allah, curhat ini. Baik, bagi yang mau menyampaikan pertanyaan boleh lewat kertas. Dan boleh juga untuk yang bapak-bapak kalau mau menyampaikan langsung silahkan. Kita beri satu kesempatan dulu. Gak ada? Nah, baik silahkan Pak. Masalah niat.
Tingkat kesulitan. Enggak, yang ditanyakan tingkat kesulitannya apa, Pak? Pahala. Baik. Ya, pertanyaannya? Materinya lupa, nggak apa-apa, pertanyaannya yang mau disampaikan? Masya Allah. Baik. Materi yang kedua, baik. Ada pertanyaan ya. Kalau tadi kita sebutkan bahwa niat bisa mempengaruhi kualitas dari pahala amal seorang hamba. Bagaimana dengan tingkat kesulitan dalam beramal? Apakah juga mempengaruhi dari nilai pahala? Pahala amal itu faktornya banyak, Pak. Ada faktor niat, ada faktor pengaruh waktu, faktor pengaruh tempat, pengaruh tingkat kesulitan, pengaruh tantangan, dan banyak faktor. Ketika kita berada di tanah suci, para pembimbing haji dan umroh mengingatkan ini adalah tanah yang mulia. Beramal taat di tanah ini, di daerah ini nilainya lebih besar dibandingkan amal taat di daerah yang lain. Waktu juga demikian. Anda beramal di Lailatul Qadar, tentu nilainya berbeda dengan di selain Lailatul Qadar. Demikian pula tantangan dalam beramal, demikian pula tingkat kesulitan dalam beramal. Ada banyak sekali faktor berkaitan dengan masalah nilai pahala. Dan tadi yang baru kita bahas di salah satu faktor. Meskipun masih banyak faktor yang lain. Wallahu a'lam. Baik. Kalau yang kedua tentang menjaga iman. Alhamdulillah. Baik. Baik. Ada pertanyaan, lebih baik mana sholat di musola atau masjid terdekat? Atau sholat di masjid agak jauh tapi mendekati sunnah? Berkaitan dengan masalah yang terbaik dalam pemilihan masjid. Ada banyak amal sunnah yang bisa dilakukan ketika Anda sholat di masjid terdekat. Pertama, Anda bisa berangkat ke masjid dengan jalan kaki. Dan itu nilainya besar. Karena setiap langkah bernilai apa? Pahala dan bisa menghapus dosa. Yang ini tidak didapatkan bagi mereka yang berkendaraan. Pak, bisa enggak Pak putaran roda itu dikonversi jadi dosa? Dan Nabi SAW menyebutkan langkah kaki kanan, langkah kaki kiri. Dan itu tidak berlaku bagi mereka yang berkendaraan. Yang kedua, dengan sholat di masjid terdekat, maka terwujud persatuan yang sejatinya. Ta'liful qulub. Sehingga keakraban seorang muslim adalah keakraban lingkungan. Saya jadi orang baik di lingkungan saya. Dan status dia jadi orang baik di lingkungan dia, salah satunya diwujudkan dengan cara kumpul jadi satu di tempat ibadah terdekat. Lain halnya kalau dia jauh. Ketika dia jauh, mungkin di situ dia meninggalkan komunitas terdekatnya, sehingga dia mungkin tidak begitu akrab dengan tetangganya karena masalah masjidnya yang berbeda. Baik. Dan ada faktor yang lain misalnya, Pak, tapi di masjid yang pertama ini sholatnya tidak sesuai sunnah. Nah, kalau ibadahnya tidak sesuai sunnah itu pembahasannya adalah bisa ditoleransi atau tidak. Kalau nggak bisa ditoleransi, nah Anda harus pindah. Tapi selama masih bisa ditoleransi, misalnya yang tidak bisa ditoleransi ya, satu, imamnya dukun, nah itu tidak boleh ya. Kita tidak boleh bermakmum di belakang dukun. Atau misalnya imamnya terlalu cepat, tidak tumak nina, sehingga ketika sholat i'tidal belum tegak, dia sudah turun sujud. Dan kita sampai ke pontal-pontal ketika mengikuti. Akhirnya sholatnya begini jadi gak karuan ya. Ono jamaah sing ngadeg, ono sing medun gak karuan. Atau masjidnya penuh dengan kuburan. Masjid berhias kuburan. Depan, belakang, kanan, kiri, bahkan di dalam ada kuburannya. Di Jakarta itu ada salah satu masjid, di dalamnya ada rak. Nah, di rak itu di atasnya dikasih mushaf.
ketika dibuka bawahnya kuburan dan itu di tengah masjid. Sehingga orang sholat ya kadang bersutroh kuburan. Sehingga dia sholat menghadap ke kuburan. Yang seperti ini dilarang oleh Nabi SAW. Nah kalau tidak bisa ditoleransi, pindah. Tapi selama masih bisa ditoleransi, sebaiknya Anda bertahan. Wallahu a'lam. Nama Ustadz Amin Nur Baiz itu nama asli atau nama untuk syiar dakwah? Coba KTP saya ada di situ. Nah. Amin Nur Baiz itu nama saya sejak lahir ya. Bapak saya memberi nama saya Ami Nur Baiz. Artinya apa? Kalau boleh tahu. Kata Bapak ya. Am itu artinya umum. Nur itu artinya cahaya, Baiz itu artinya pembangkit. Jadi PLN. Pembangkit cahaya untuk umum. Nggih, leres. PCU. Kedawan Pak itu, Pak. Kepanjangannya. Hah? Atau mau dibacakan? Monggo jenengan bacakan. Ini yang pendek dulu, satu lagi. Kami jualan emas. Lalu ada teman ingin ikut jualan, tapi dia tidak punya emasnya. Emasnya ada di kami. Lucu ini berarti. Randuwe barang melu jualan gitu. Lalu ketika ada yang mau beli dari dia, dia baru beli emasnya dari kami. Apakah seperti ini boleh mengingat dia belum punya barangnya? Jangankan emas, barang saja. Misalnya HP, motor, atau kendaraan yang lain. Jika orang belum punya barangnya, maka dia tidak boleh jualan. Kecuali jika dia jadi wakil. Kecuali jika dia jadi wakil. Maka Anda bisa sarankan kepada teman Anda yang pengen ikutan beli jualan emas tapi nggak punya barang. Anda bisa sarankan, kamu jadi wakil saya. Nanti kamu saya kasih fee. Atau margin, misalnya harga emas dari saya per gram 1.300.000. Nanti kamu bisa jual 1,4 atau berapa terserah. Pokoknya saya terima bersih sekian. Boleh seperti itu. Namun emas itu syaratnya harus apa? Yadan biadin, dari tangan ke tangan. Sehingga kalau dia ketemu konsumen, maka tidak boleh bayar DP dulu. Nanti sisanya ketika barang sudah datang. Atau uang dulu tunai, nanti sisanya nanti barangnya akan segera kami kirim. Itu tidak boleh. Sehingga wakil emas tidak boleh dia nerima uang dulu. Tapi yang bisa dilakukan adalah saat ada orang yang berminat, maka jangan dilakukan akad. Dia ambil dulu emas dari Anda, setelah dia bawa emasnya, dia datang ke konsumen, terus transaksi, ada uang, ada emas, dilakukan dalam satu majelis. Demikianlah makna yadan biyadin. Wallahu alam. Nggak jadi. Ya dibacakan, setelah itu ditutup. Kepanjangan ya. Baik. Mohon maaf dah. Nah silakan. Disiapin. Yang nyiapin siapa? Oh nggih. Nggih. Dan harganya sekian. Oh ngoten. Pas kurban kambingnya diantar, Bapak bayar sisanya. Baik. Kambingnya sudah ada belum waktu Bapak transaksi? Ada. Selisihnya berapa bulan dengan kurban? Syawal ya. Oh ngeten. Nggih. Baik.
Saya ulang pertanyaan beliau ya, mungkin sebagian jamaah nggak dengar. Jadi beliau pesan kambing kurban, lalu diminta bayar DP. Nanti sisanya ketika hari H, sesuai dengan harga yang disepakati di depan. Apakah ini boleh? Ada dua keadaan. Yang pertama, jika penjual belum punya kambing, sehingga cuman menjelaskan kriterianya Pak, nanti kambingnya bobotnya sekian, jenisnya domba, jantan, bobot sekian, harganya sekian, misalnya 4 juta. Bapak DP dulu 2 juta, nanti kami carikan. Nah setelah kambing tiba, Bapak bayar sisanya. Praktek seperti ini disebut dengan jual beli kalik bil kalik. Hukumnya dilarang. Ini jika penjualnya belum punya kambing. Yang kedua, jika penjualnya sudah punya kambing, kemudian Bapak lihat barangnya, maka ditransaksikan dengan DP dulu boleh, tunai juga boleh. Dah? Berarti kalau sudah ditransaksikan, anggaplah di bulan Syawal, saya beli kambing ini harga 4 juta, oke, bayar DP 2 juta. Nanti sisanya dilunasi pas hari H. Boleh. Selanjutnya kambing ini jadi milik Bapak, tapi dititipkan ke penjual untuk dirawat sampai Idul Adha. Nah di sini kan ada biaya perawatan 2 bulan. Biaya perawatan 2 bulan ini tolong ditegaskan akadnya. Sifatnya gratis ataukah berbayar? Boleh saja dua-duanya. Pak gratis, ya udah nggak apa-apa. Sehingga nanti dia nggak minta lagi. Nah ketika itu gratis, kemudian terjadi resiko kambing ini mati sebelum hari H. Apakah perlu diganti? Kembali kepada sebab resikonya. Apabila resiko ini terjadi karena dia teledor, misalnya kambingnya dipakai sasaran latihan memanah, atau kambingnya didusi sampai mati, teledor ya, maka dia wajib ganti. Tapi kalau dia mati sifatnya karena musibah, padahal dia sudah jaga dengan baik, dia rawat dengan baik, tapi karena musibah mati, maka Bapak yang nanggung resiko. Jadi harus tetap membayar sesuai kesepakatan. Wallahu a'lam. Baik. Silakan. Ini terakhir untuk pertanyaan langsung ya. Niat bayar zakat, baik. Tidak pernah ngitung saldo. Tidak pernah ngitung saldo. Terus yang Bapak bayarkan berapa persen dari saldo enggak tahu berarti? Tidak tahu. Tidak tahu pasti. Ya. Bapak niat zakat tapi enggak tahu pasti hitungannya. Nah, baik. Ada kasus ini ya. Kejadiannya ada di Purwokerto waktu itu. Saya ngisi kajian tentang zakat, terus ada salah satu jamaah bilang, Pak kalau saya nggak pakai hitungan kayak gitu. Nah, terus Bapak gimana kalau bayar zakat? Begitu saya nerima berapapun langsung saya potong 2,5%. Saya terima, saya potong 2,5%. Terima lagi, potong lagi 2,5%. Terus seperti itu. Terus saya tanya, yang di tabungan Bapak dizakati enggak? Lu kan sudah saya zakati di depan. Inilah kesalahpahaman. Zakat mal itu setiap tahun, bukan sekali menerima. Zakat yang dibayarkan sekali menerima itu berlaku pada dua. Zakat pertanian dan rikaz. Rikaz, barang harta karun, temuan di dalam tanah. Tapi kalau zakat mal yang bentuknya emas, uang, tabungan, dan turunannya, ini wajib dizakati setiap tahun. Dan yang dizakati yang mengendap. Yang dizakati yang mengendap. Makanya ada istilah haul.
Haul itu artinya mengendap dalam waktu setahun. Sehingga seorang muslim yang mau bayar zakat, dia harus tahu berapa saldo yang wajib dia keluarkan zakatnya. Kalau dia nggak tahu, kemudian dia bayarkan zakatnya dengan niat zakat, mungkin sah sebagai niat zakat. Cuman kan dia punya tanggung jawab. Apakah Anda sudah bisa memastikan kalau ini sudah memenuhi kewajiban? Anggaplah misalnya Bapak keluarkan zakat senilai 5 juta. Berarti zakat 5 juta itu untuk menzakati harta yang totalnya 200 juta. Begitu ya. Nah, misalnya kok saldo harta Bapak 300 juta. Berarti ada 100 juta yang belum dibayarkan zakatnya. Karena 5 juta ini untuk mewakili zakat 200 juta. Sementara saldo Anda di atas itu misalnya. Maka kewajibannya belum tertunaikan. Sehingga ngitung harta seperti ini statusnya harus dilakukan. Karena dia punya tugas untuk mengeluarkan berapa nilai zakat yang harus dia tunaikan. Oleh karena itu ada banyak sekali kesalahpahaman orang terkait zakat mal. Pertama, ada orang yang bayar zakat sekali nerima. Begitu nerima keluarkan 2,5%. Justru yang wajib dizakati yaitu yang ada di kantongnya, yang di tabungannya malah dibiarin saja. Maka bisa jadi dia bertahun-tahun membiarkan saldo dalam jumlah besar tidak pernah dizakati. Dan itu dosa besar. Tidak bayar zakat, ancamannya besar. Yang kedua, ada orang yang dia nggak mau ngitung hartanya. Ya, pokoknya yang penting saya keluarin aja dengan niat zakat. Cuma dia nggak tahu saldonya berapa. Nah kalau yang kedua ini insya Allah masih diterima sebagai zakat. Cuman dia punya tanggung jawab. Apakah Bapak bisa memastikan apa yang Bapak keluarkan telah memenuhi kewajiban? Kalau kurang berarti harus ditambah. Kalau lebih insya Allah kelebihannya jadi sedekah. Sehingga kami sarankan sesekali kita hitung stok atau saldo. Kalau Bapak jualan ya berarti stok barang. Saldo Bapak dihitung. Cara ngitungnya ya. Emas, tabungan, uang tunai, uang digital, kripto kalau punya. Ini di total. Sekarang nisab zakat 85 gram emas itu senilai 102 atau 105 juta sekitar itu. Kalau totalnya ini mencapai 105 juta berarti sudah mencapai nisab. Selanjutnya jika dalam waktu setahun tidak kurang dari nisab, bayarkan zakatnya. Ada ketentuan dalam waktu setahun ini yang disebut dengan haul, menunjukkan bahwasanya zakat itu berlaku untuk yang mengendap. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya gantian. Saya bertanya, Anda menjawab. Ada yang mau amplop? Ini amplop tok deh. Termasuk rumah tidak wajib dizakati. Rumah yang Bapak tinggali, rumah yang Bapak sewakan, rumah istri ketiga, rumah istri keempat tidak wajib dizakati. Iya. Tidak wajib dizakat. Tidak. Rumah, kendaraan, perabotan, pakaian tidak wajib dizakati. Yang wajib dizakati yang liquid, uang tunai, tabungan, emas itu wajib dizakati. Barang dagangan, ya kalau jenengan dagang maka barang dagangannya itu wajib dizakati. Misalnya dagang rumah, nah itu banyak itu zakatnya ya. Karena satu rumah misalnya 1M, dia jualan 100 unit, 100M. Zakatnya 2,5 M. Karena dia jualan rumah. Showroom, seisi showroom yang dia jual dizakati. Jadi barang yang kita jual, yang kita perdagangkan itu wajib dizakati. Nah, baik. Pertanyaan yang pertama. Ya, pertanyaan yang pertama. Sebutkan kalimat, lengkapi kalimat tadi ya. Niyatul mukmin titik-titik. Niyatul mukmin
khairum artinya. Masya Allah, barakallahu fikum. Dapat 1 amplop. Masya Allah. Selanjutnya, sebutkan contoh amal tanpa niat. Nah, silakan. Seorang yang tadinya sholat lalu turun hujan. Udahnya belum enggak. Apa hubungannya dengan hujan? Ada uzurnya, terus ada kasus panjang ini nanti kalau mengulang cerita saya. Intinya apa? Dia ketika beramal, bukan, intinya dia ketika beramal tidak tahu apa yang dia kerjakan. Intinya adalah dia beramal tapi tidak tahu apa yang dia kerjakan. Baik, selanjutnya. Jadi enggak hadiahnya itu? Hah? Sudah dipegang ya? Balik no, Pak. Enggak apa, Pak. Selanjutnya, ya. Sebutkan penjelasan Al-Hafidz Ibnu Rajab tentang bunyal Islamu ala khamsin. Monggo. Iya, rukun Islam yang 5 sampai haji. Baikan tiang. Oke, selanjutnya. Tembok niku apa temboknya? Kewajiban Islam yang lain. Amal sunnah, Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, alhamdulillah. Baik, yang usianya paling senior. Yang usianya paling senior 75. Ada 75,5? 75, Masya Allah. Pertanyaannya baik. Sebutkan harta yang dizakati ketika menerima. Harta yang wajib dizakati ketika menerima saja. Oke. Hasil pertanian. Satu lagi apa tadi? Oke, dapat ya, Masya Allah. Ada dalam tanah, harta karun. Oke, dapat Pak. Oke. Selanjutnya, matur suwun. Oke. Berikutnya, tadi kita menjelaskan tentang 3 tingkatan manusia dalam belajar. Sebutkan. Masya Allah. 1. Kok ning dhuwur jawab ning pripun? Oh, boleh. Oh iya, baik, dapat. Hah? Alim, muta'alim, mustami. Baik. Ditransfer. Baik. Hadiah berikutnya, ya. Sebutkan apa yang dimaksud dengan fuad. Jelaskan apa yang dimaksud dengan fuad. Hati. Apa yang dimaksud dengan fuad? Monggo. Kemampuan atau memori untuk nampung. Masya Allah. Mau minyak wangi atau minyak telon? Minyak wangi, Masya Allah. Minyak wangi ya. Selanjutnya, tadi kita sempat menyinggung buku Syu'abul Iman. Siapa penulisnya? Tadi sudah. Imam Baihaqi, Masya Allah. Baik. Sebutkan
berapa cabang iman dan batas atas batas bawahnya? Nah, sing di belakang nih. 70 berapa? 70? Yang paling tinggi apa? Baik, ikrar la ilaha illallah. Terus? Masya Allah, alhamdulillah. Baik. Ini hadiah utama. Iki apa ya? Hah? Tak buka Pak. Kita kok keris apa pun. Hah? Oh iya, Masya Allah. Gambarnya ini jimat. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Enak baunya. Dicoba saya. Baik. Jadi okay. Baik, yang merasa ketua takmir angkat tangan. Undi. Hah? Ada 2. Oh, Masya Allah. Hah? Ketua takmir Imam Syafi'i? Oh, Masya Allah. Ini untuk masjid ya. Alhamdulillah. Baik. Sudah selesai ya. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.